Mahito adalah sebuah bencana dari para kutukan terkuat, dan jika dia masih dibiarkan hidup selama sepanjang seri Jujutsu Kaisen, ada kemungkinan besar bahwa Mahito bisa menyaingi Gojo, bahkan Sukuna. Mahito bukan hanya salah satu musuh terbaik di Jujutsu Kaisen, dia juga merupakan salah satu penjahat terbaik di seluruh anime modern saat ini. Selain desain karakternya yang luar biasa untuk penciptaan pengkarakterannya, Mahito juga mencirikan banyak tema dalam seri ini dan merupakan antitesis yang sempurna dari karakter utama seperti Yuji, karena keduanya memiliki filosofi yang sangat mirip yang juga berkebalikan satu sama lain. Nah, bersamaan dengan itu, Mahito juga merupakan salah satu karakter terkuat dalam seri ini. Dia dikategorikan ke dalam Curse Spirit atau roh kutukan kelas khusus, serta menjadi pemimpin dari kutukan bencana yang kuat. Dan potensinya juga sangat menjanjikan. Banyak dari para penggemar Jujutsu Kaisen percaya bahwa jika dia diberi lebih banyak waktu di Jujutsu Kaisen, ada kemungkinan pasti dia akan menjadi sekuat orang-orang seperti Gojo dan Sukuna. Nah, maka dari itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas kemungkinan-kemungkinan bagi Mahito dalam menyaingi Sukuna dan Gojo jika dia tetap dibiarkan terus hidup. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama-tama kita akan menjelaskan siapakah Mahito ini. Sebagai kutukan bencana yang lahir dari rasa takut dan kebencian manusia terhadap manusia lainnya, Mahito adalah kutukan yang sangat kuat, yang lahir dengan tingkat energi terkutuk yang sangat tinggi. Hal ini membuatnya dikategorikan sebagai kutukan kelas khusus dan dipilih menjadi pemimpin para kutukan bencana, yang sudah terdiri dari beberapa penjahat terkuat dalam seri ini, seperti Jogo, Hanami, dan Dagon. Kemudian, dari ketakutan dan kebencian terhadap manusia lain yang terakumulasi, itu melahirkan kutukan yang sangat sadis, yang bahkan seluruh sifatnya adalah hanya ada untuk merusak dan membunuh orang-orang saja. Nah, salah satu alasan mengapa dia menjadi penjahat yang menarik di Jujutsu Kaisen adalah tentang bagaimana dia secara langsung terlihat kontras atau berkebalikan dengan Yuji sebagai karakter utama di Jujutsu Kaisen. Karena mereka memiliki cita-cita yang tak jauh berbeda, tetapi juga sangat mirip pada saat yang sama. Lalu, mengapa Mahito bisa sangat kuat? Selain kejam dan jahat, Mahito juga termasuk salah satu karakter yang memiliki beberapa kemampuan yang paling berbahaya dari seluruh seri Jujutsu Kaisen, yang mana teknik terkutuknya ini disebut sebagai Idol Transfiguration. Nah, teknik yang disebut sebagai Idol Transfiguration ini merupakan salah satu teknik paling berbahaya di seluruh Jujutsu Kaisen, karena kemampuannya untuk mengubah bentuk jiwa seseorang, serta dapat menggabungkan dua jiwa berbeda menjadi satu untuk merubahnya menjadi makhluk yang berbeda. Yang mana hal tersebut adalah hal yang mustahil dilakukan oleh siapapun kecuali Mahito sendiri. Dan hal ini memungkinkan Mahito untuk membunuh seseorang atau mengubahnya menjadi monster tak berakal yang disebut transfigurasi manusia hanya dengan satu sentuhan tangannya saja. Selain itu, dia juga dapat menggunakan kemampuan ini dalam beberapa cara yang sangat menambah kekuatannya secara keseluruhan. Selain itu, Mahito juga memiliki kemampuan untuk menggunakan perluasan domain, yang merupakan kemampuan sihir jujutsu tingkat atas, yang hanya penyihir terkuat dan paling berbakat yang dapat menciptakan domainnya sendiri. Nah, dengan domain Mahito ini, dia dapat mengurung targetnya dalam sebuah barir domainnya, yang di dalam domainnya terlihat sangat gelap dengan banyak tangan-tangan yang muncul. Dan efek dari domain ini, karena sebuah domain pada dasarnya memiliki efek pasti kena, Mahito yang menggunakan domainnya saat melawan musuh, dia akan dapat dengan bebas merubah bentuk jiwa targetnya yang berada di dalam domainnya sesuka hatinya, tanpa menyentuh secara fisik dengan langsung. Itu karena efek dari pasti kena yang ada pada domainnya yang digabungkan dengan teknik bawaannya, yaitu Idol Transfiguration. Namun teknik ini hanya berpengaruh pada lawan yang memiliki jiwa dan tidak akan berpengaruh kepada sesama roh kutukan, serta sangat sulit untuk mempengaruhi manusia dengan dua jiwa di dalam tubuhnya. Terlebih lagi jiwa tersebut memiliki kemampuan di atas Mahito seperti Yuji dengan Sukuna di dalamnya. Kemudian, selain daripada itu, apa yang membedakan Mahito dari karakter-karakter kuat lainnya seperti Gojo atau Sukuna?
Semua kutukan bencana yang diperkenalkan dalam Jujutsu Kaisen sangat kuat karena alasan keberadaannya yang ada di mana-mana yang menciptakan emosi negatif dari hal-hal tersebut. Dan itu membuat energi terkutuk mereka para kutukan bencana berlimpah. Seperti halnya gunung berapi seperti Gojo, alam seperti Hanami, laut seperti Dagon. Mereka semua tercipta dari emosi negatif manusia yang takut akan hal tersebut, sehingga menciptakan kutukan bencana seperti Jogo, Hanami, dan Dagon. Namun untuk Mahito, dia berbeda. Pada dasarnya, Mahito ini tercipta dari emosi negatif setiap manusia kepada sesama manusia, sehingga emosi negatif terhadap manusia lebih banyak daripada terhadap alam. Energi kutukan yang Mahito dapatkan jauh lebih banyak dan lebih kuat dibandingkan 3 teman kutukannya, Jogo, Hanami, dan Dagon. Sehingga karena banyaknya kekuatan itu dan besarnya potensi yang dimiliki Mahito sendiri, bahkan Jogo yang memiliki sifat egois dan juga terlihat kuat membiarkan Mahito yang memiliki sifat seperti anak-anak untuk menjadi pemimpin mereka. Dan itu karena Jogo merasakan potensi yang sangat besar yang ada pada Mahito, yang bahkan mungkin bisa menyaingi Sukuna dan Gojo. Dan ini seperti apa yang Jogo katakan saat arc Shibuya berlangsung. Namun, terlepas dari kekuatan yang luar biasa, Mahito ini berbeda dari para kutukan khusus yang setingkat dengannya, seperti Jogo, karena satu alasan, yaitu Mahito ini memiliki kemampuan dan kemauan untuk belajar dari kesalahan dan mudah beradaptasi. Dalam banyak penampilannya, Mahito telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk belajar dari setiap pertarungannya, dan membuatnya menjadi petarung yang lebih kuat dan lebih cerdas daripada sebelum-sebelumnya. Nah, pertarungan pertamanya melawan Yuji dan Nanami sangatlah penting dalam bagaimana dia akhirnya beradaptasi dengan gaya bertarung Yuji, di mana dia mempelajari cara terbaik untuk mematahkan mental lawannya untuk mengalahkannya. Seperti halnya Mahito yang membunuh orang terdekat Yuji untuk menjatuhkan mentalnya agar bisa mengalahkannya dengan mudah. Selain itu, contoh terbaik dari kemampuan adaptasinya adalah Mahito dapat dengan cepat mempelajari kemampuan Black Flash yang terbilang cukup sulit untuk dipelajari. Selain itu, contoh lainnya juga saat bertarung melawan Yuji dan Todo dalam insiden Shibuya. Dia sempat berhasil mengaktifkan perluasan domainnya hanya dalam waktu 0,2 detik saja. Nah, alasan mengapa hal ini sangat mengesankan adalah karena Mahito mampu melakukan ini hanya dengan melihat Gojo melakukan hal yang sama dengan membuka domainnya selama 0,2 detik. Yang mana Mahito lakukan hanya dengan sekali lihat saja. Tapi tak hanya itu saja, Mahito juga hebat dalam mengkontrol kekuatannya sendiri pada saat melakukan hal tersebut. Dan alasan Mahito melakukan hal tersebut adalah karena dia tahu bahwa ini adalah salah satu cara untuk melukai Todo tanpa membuat domainnya menyentuh jiwa Sukuna yang berada pada Yuji, yang mana Yuji sedang berada di dekat Todo. Karena pastinya itu bisa membuat Mahito terancam yang bahkan bisa membunuhnya dengan cepat. Nah, dari hal tersebut, tingkat kemampuan beradaptasi dan belajar seperti ini sangatlah jarang terlihat di Jujutsu Kaisen. Dan bahkan ketika ada, itu hanya penyihir terbaik yang bisa melakukannya, seperti halnya Gojo. Selain itu, Mahito menggunakan kemampuan Idol Transfiguration pada dirinya sendiri untuk mengubah jiwanya menjadi bentuk yang jauh lebih kuat lagi dan sempurna yang dia lakukan di pertarungan terakhirnya melawan Yuji. Lalu, dari hal-hal tersebut, maka bagaimana Mahito bisa menyaingi karakter-karakter terkuat seperti Gojo ataupun Sukuna? Nah, sekarang ini sudah banyak para penggemar cenderung berpendapat bahwa jika Mahito tidak mati menjelang akhir dari arc insiden Shibuya dan tetap hidup sampai akhir cerita Jujutsu Kaisen, sudah pasti dia akan menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu. Dan klaim dari teori ini berasal dari fakta bahwa kecerdasan dan kemauan Mahito untuk mengembangkan dirinya dan kekuatannya menjadi lebih kuat adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh banyak karakter di Jujutsu Kaisen. Bahkan hanya dengan melihat Gojo melakukan domain expansion selama 0,2 detik, Mahito mampu meniru kemampuan sulit dari cara Gojo tersebut. Dan dari hal itu mungkin juga bisa membantu Mahito berpotensi meniru serangan lain dengan sempurna dengan hanya melihatnya saja. Dan itu pastinya akan menjadi sebuah kemungkinan yang nyata bagi Mahito jika dia tidak mati saat arc insiden Shibuya. Dan bahkan jika Mahito benar-benar menemukan teknik tipe simple domain yang memungkinkannya menahan efek dari domain expansion, mungkin Mahito akan menjadi ancaman yang lebih besar lagi untuk para penyihir Jujutsu.
Namun meskipun Mahito mungkin tidak akan menjadi tandingan untuk kekuatan yang dimiliki Sukuna saat ini, tapi tetap saja dia pasti akan belajar lebih banyak dari melihat Kenjaku dan Sukuna beraksi. Dan jika dengan Mahito mempelajari kekuatan Kenjaku dan Sukuna serta diaplikasikannya ke dalam kekuatannya sendiri untuk memperluas batas-batas tekniknya, bisa saja Mahito akan berubah menjadi ancaman yang jauh lebih berbahaya yang dapat menyaingi karakter-karakter terkuat di seluruh Jujutsu Kaisen. Dan dengan menyempurnakan wujud aslinya, Hensetsu Sokureitai, Mahito mungkin akan menjadi kutukan yang melebihi batas-batas kelas khusus yang bahkan bisa menyaingi Sukuna dan Gojo. Dan demikian adalah pembahasan tentang kemungkinan-kemungkinan bagi Mahito dalam menyaingi Sukuna dan Gojo jika dia tetap dibiarkan terus hidup.